92,5 Maestro FM House with the Sound. Halo, apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali bisa menjumpai Anda di kesempatan kali ini. Ini satu informasi yang sangat penting Sobat Maestro ya. Dan bahkan tidak banyak orang yang menyadari bahwa siklus hidup manusia itu tidak hanya bayi, anak-anak, remaja, dan muda. Ini yang sering kali dilupakan bahwa semua makhluk di dunia akan menua, dan edukasi dan juga persiapan bagaimana kita menjadi lansia-lansia yang tetap sehat, tetap bugar, tetap maksimal. Sebagaimana dengan tema Hari Lansia kemarin begitu ya. Menjadi lansia yang bermartabat dan tetap bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan sekitarnya. Nah, data di Indonesia itu sangat tinggi ya. Anda dan saya juga semuanya akan menuju ke sana ya. Dan datanya sangat tinggi sekali Sobat Maestro ya. Bisa dikatakan hampir 25% masyarakat Indonesia itu lansia. Waduh, cukup tinggi ya, 25% lah ya, hitung sendiri. Betapa bayangkan ya. Nah, bagaimana? Anda nggak usah takut karena semua ada solusinya ya. Nah, untuk hal ini saya sudah berada di Senior Sehat Indonesia yang berada di Jalan Cibaligo Permeraya nomor 115A Cihanjuang begitu ya. Tempatnya itu keren banget ya, eksklusif ya, udah kayak di luar negeri lah. Nah, untuk membahas masalah ini penting sekali ya buat Anda yang mempunyai orang tua atau buat Anda yang sudah usia 40 tahun ke atas harus siap-siap ya. Karena kita semuanya menuju lansia ya. Sudah bersama saya Ibu, jangan Ibu deh soalnya masih muda ya. Dokter Ivana Susanti MS ya sebagai pendiri daripada Senior Sehat Indonesia. Dan juga ada Miss Intan Menginar ya, halo. MMSC ya, MSC PT fisioterapi. Oke. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan ya. Ini kan proses penuaan itu kan sesuatu yang banyak orang yang bilang ini kan sesuatu yang normal atau enggak sih gitu kan. Kan semua orang kan akan menuju lansia gitu kan. Ini kan sebuah kebanyakan orang bilang udah normal, udah tua gitu kan. Apakah sebelum nanti kita bahas mengenai hal-hal yang harus kita edukasi begitu? Oke, baik, terima kasih normal dan naturalkah gitu kan, sehingga banyak orang mengabaikan dengan simptom-simptom yang ada begitu. Betul. Anggapan umumnya adalah menjadi tua itu natural, ya. Menjadi tua itu normal, betul. Menjadi tua adalah normal. Yang tidak normal adalah menjalani proses penuaan dengan mengalami masalah fisik, emosional, psikologis. Nah, itu yang seharusnya tidak normal. Ya. Kalau misalnya kita menua itu oke, tapi menua dengan tadi bahagia, bermartabat, tetap bermanfaat ya. Yang artinya juga berarti secara fisik masih tetap sehat, bugar. Memang ada beberapa gangguan penurunan kemampuan fisiologis, anatomis yang memang bagian dari proses penuaan itu natural ya. Kalau sebetulnya mungkin sebelumnya di masa muda kita nggak ada gangguan lutut misalnya, ketika memasuki usia 60, 70, 80 ya itu sudah wajar karena memang agak aus-aus sedikit. Tapi bukan berarti jadi mengalami gangguan gerak atau menghambat untuk mobile dengan baik seperti itu, Mas. Oke. Nah, yang sering kali terjadi ini adalah cognitive frailty ini ya, begitu. Nah, itu sebetulnya itu yang jadi gangguan umum kah atau seperti apa ini? Nah, ini yang menarik sebetulnya, cognitive frailty ini baru booming. Dikaji atau itu mulai tahun 2013. Karena apa? Karena kalau sebelumnya yang kita tahu ada gangguan kognitif atau gangguan fisik aja, iya, gitu ya. Cuman dua itu kan, kalau enggak karena fisiknya jadi rentak atau turun, atau otaknya jadi pikun atau lupa gitu. Nah, cognitive frailty ini ternyata menemukan bahwa
orang yang badannya renta itu juga berpotensi mengalami penurunan kemampuan kognisi gitu. Jadi kalau mild cognitive impairment atau pikun atau lupa belum tentu orangnya renta. Bisa jadi badannya segar bugar fisiknya. Tapi kalau orang itu sudah frail secara fisik sudah sangat renta, yang sebelumnya otaknya sehat pun ternyata bisa menjadi decline gitu. Nah, ini yang sifatnya reversible. Dalam arti kalau misalnya fisiknya dibantu untuk menjadi lebih baik, lebih bugar, nah kemungkinan decline kognisinya ini bisa lebih dihambat atau dikurangi. Iya, mungkin hal ini yang membuat Dokter Ivana menyetuskan satu dibilangnya ini apa sih? Soalnya kan orang taunya kalau lansia ya udah paling ke panti jompo atau senior center, udah sana aja gitu kan. Yang penting mohon maaf tidak merepotkan begitu ya, tapi enggak juga ya. Nah, apakah hal-hal yang sudah disampaikan Miss Intan tadi yang menjadi faktor didirikan Senior Sehat Indonesia, Dok? Betul, salah satunya adalah itu. Kita pingin supaya orang tua itu dengan proses penuaannya tidak menjadi renta. Renta yang dimaksud di sini gimana sih? Maksudnya jangan sampai mereka di rumah hanya untuk pergi ke toilet aja udah sulit banget. Fungsi dia cuma untuk pergi ke dapur aja udah nggak pede gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu kita ingin mempertahankan kebugaran lansia supaya dia secara fisiknya itu setidaknya masih pede untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Supaya dia itu masih senang untuk melakukan hobi-hobinya. Supaya apa yang dulu mereka suka kerjakan bukan berarti sekarang dengan di rumah jadi diam saja, jadi mengalami kemunduran baik itu secara fisik tuh gimana sih jadinya makin lama jalan makin pelan, makin lama di rumah merasa jadi makin tidak bertenaga, penyakit-penyakit bisa sampai tambah menumpuk dengan tidak beraktivitas gitu ya, mulai keluar itu diabetes, darah tinggi, segala macam yang seperti itu, dan bahkan dengan tidak beraktivitasnya itu sampai terjadi penurunan berat badan. Itu yang paling kita pengennya sih jangan sampai seperti itu gitu ya. Dengan diam di rumah aja tambah lama 1 tahun ini kok kayaknya udah mulai ada nih penurunan berat badan 2 kilo, 3 kilo kayak gitu. Jangan sampai hal-hal itu terjadi, itulah yang disebut terjadi kerentaan. Karena dengan terjadinya kerentaan itu ternyata bukan hanya fisiknya yang nanti terjadi kemunduran, tapi ternyata secara kognitif bisa terjadi pengaruh ya. Betul. Kognitif di sini apa sih? Kognitif di sini seperti kemampuan dia berbahasa. Jadi kalau ngomong sama orang juga udah makin gak pede karena udah makin mau memilih suatu kata-kata tertentu pun udah agak kesulitan. Kemudian seperti memorinya terganggu. Memori jangka panjang, memori jangka pendek, kayak tadi baru ada yang bertamu orang baru siapa waktu ditanya lagi kayak harus mikir lebih lama lagi, hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai di rumah kognitifnya terganggu tuh gimana yang biasanya bayar listrik masih bisa sendiri, tagihan-tagihan tertentu, tapi untuk hal-hal memanage sesuatu yang seperti itu pun menjadi terjadi kemunduran gitu. Misalkan taunya tiba-tiba PLN diputus, lupa belum bayar, padahal bukannya nggak mampu gitu, tapi ternyata kemampuan manajemen yang seperti itunya sudah terjadi kemunduran. Kita nggak mau terjadi hal-hal seperti itu. Jadi bukan cuma fisiknya yang kita pengen bangun, tapi itu berimbas juga supaya kognitifnya jangan sampai terjadi penurunan. Betul. Dan sekarang kan dunia teknologi canggih ya, dan kejahatan sekarang menyasar para lansia karena kognitifnya tidak jalan. Tinggal klik akhirnya tabungannya habis lah, tiba-tiba apalah begitu ya. Nah, pengambilan keputusannya kadang-kadang bisa jadi salah gitu karena betul. Dan di Senior Sehat Indonesia ini semuanya akan kita bantu untuk assessment. Ya, jadi gini, karena cognitive frailty itu kan berbeda dengan kondisi-kondisi demensia atau Alzheimer. Itu yang secara patologis memang ada kerusakan. Mungkin nanti Dokter Ivana bisa menjelaskan lebih lanjut secara anatomis apa yang terjadi di situ. Tapi kalau untuk cognitive frailty, kita punya assessment tools yang bisa membantu kita untuk menilai apakah lansia ini ada
bisa dikategorikan sudah mengalami CF gitu ya. Apakah dia secara fisik oke, tapi ada mild cognitive impairment, berarti ada tools lain, atau yang secara anatomis memang sudah ada perubahan. Nah, itu mungkin ranahnya nanti lebih ke patologis, ke medis, dan ini kan oleh dokter spesialis gerontologi atau spesialis saraf. Nah, seperti itu. Jadi kami ini ingin membantu menjadi gate atau pintu masuk mengenali kondisi-kondisi seperti itu gitu loh. Mungkin yang datang ke kita rasanya I feel good, I feel okay gitu ya. Saya punya satu, kita kebetulan pernah kedatangan satu klien, I feel good, I feel okay, I feel healthy. Tapi ketika dia tes keseimbangan, oh my god, so sangat-sangat imbalance gitu. Yang meaning artinya rentan kan untuk jatuh atau apa segala macam gitu. Nah, dari situlah kita ingin melihat apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi gerak, terutama ya kalau saya dari sisi fisioterapi mungkin dari fungsi gerak, mungkin kalau dari dokter Ivana secara keseluruhan, kesehatan secara keseluruhan. Jadi itulah kenapa kita membangun Senior Sehat Indonesia, gitu, berusaha untuk menjangkau lebih banyak lagi lansia yang mudah-mudahan peduli terhadap kondisi fisiknya gitu ya. Dan nggak cuma lansia juga, terutama keluarganya juga kan gitu. Jadi lebih ke pengembangan kognitifnya ya, atau sinergi? Sebetulnya sinergi Mas, kita nggak bisa karena kalau perkembangan kognitifnya saja mungkin nanti ranahnya larinya ke psikologis. Ya, gitu. Tapi kalau kita menggabungkan konsep cognitive frailty, meaning melalui kebugaran fisik, melalui improvement physical, kita membantu improve juga kognitifnya. Betul. Gitu. Jadi itu benar ya Sobat Maisu ya, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat juga begitu ya, dan Anda bisa menjadi lansia yang tetap sehat begitu ya. Saya tadi tertarik dengan Miss Intan ya. Dengan kata-katanya, jangan antar orang tua Anda dalam peti mati dalam tubuh yang renta. Itulah kita punya moto di sini untuk menjadikan para lansia ini berdaya dan tetap bergaya hingga tutup usia. Berdaya dan bergaya, wah itu mah benar-benar hari ini ya lansia begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa seperti tadi ya Miss Intan sampaikan, kan orang bilang I feel good and okay, tapi setelah melakukan assessment ternyata banyak yang. Nah, apakah bisa dilihat secara kasat mata gitu kan, gejala-gejala ataupun tanda-tanda, mungkin juga buat Sobat Maestro yang menyaksikan siaran kami atau mendengar siaran kami begitu, mama aku baik-baik aja kok, papa aku baik-baik aja kok begitu. Apakah ada tanda-tanda yang bisa diwaspadai, Dok? Kalau tanda-tanda yang bisa diwaspadai mungkin dilihat dari kesehariannya gitu. Apakah pada umumnya orang tua itu merasa lemah, daya tahan tubuhnya merasa lemes, terus merasa mudah lelah seperti itu. Kemudian apakah kalau check up ke dokter memang udah ada kurang lebih dari 5 penyakit, misalkan diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, hal-hal yang seperti itu. Kemudian apakah tadi ada penurunan dari berat badan? Penurunan berat badan lebih dari 5% dalam 1 tahunnya itu udah harus hati-hati. Sebaiknya sebaiknya diperiksakan gitu, apakah betul itu penurunan berat badan karena kurang makannya atau ternyata karena penyusutan massa otot atau sarkopen itu gitu. Nanti bisa kita kaji lebih lanjut apakah memang gizinya yang kurang ternyata gitu, kurang asupan protein gitu, atau seperti gelakannya yang melamban. Jalan biasanya dari sini ke sana, kalau kita lihat biasa kalau ini udah mulai takes time, hal-hal yang seperti itu sudah harus diwaspadai, sebaiknya diperiksakan. Mungkin saya tambahkan kita punya screening tools untuk membuktikan itu. Jadi nggak cuma sekedar perasaan aja. Kalau datang ke sini tentu kita akan lakukan kajian. Ada screening tools yang validitasnya memang sudah diakui. Jadi memang kita mendasari sesuatu tuh berdasarkan hasil scoringnya gimana nih gitu. Jadi bukan cuma perasaan saya masih, tapi saya udah lambat. Tapi setelah dites, ternyata masih oke. Perasaan saya bagus, setelah dites ternyata slowness gitu. Ya seperti itu. Jadi kita betul-betul mendasari sesuatu berdasarkan scoring assessment. Dan sangat personal
personal ya, Sobat Maestro ya. Jadi Itulah kalau gunanya diperiksakan gitu. diperiksa begitu ya. Jadi kalau di tempat lain kan ya udahlah ngikutin kurikulum kayak di sekolah gitu ya. Tapi di Senior Sehat Indonesia saya baru tahu ini gitu kan. Saya dalam konsep saya, oh ini kayaknya penitipan orang tua atau senior center gitu kan. Ternyata ini adalah saya aja nyaman loh di sini. Terima kasih. Sangat nyaman ya. Dan memang ini konsepnya dibuat seperti ini begitu ya. Homey banget begitu ya. Jadi iya, betul. lansia tidak merasa sepertinya diasingkan. Pergi ke rumah sakit, pergi ke klinik, bukan pergi ke tempat Iya, seperti itu supaya masih merasa seperti di rumah, Di rumah tapi sendiri. mendapatkan kegiatan-kegiatan, mendapatkan saran-saran yang diperlukan. Di sini seperti dari kegiatan fisiknya ya tadi yang seperti sudah kita sebut ya. Kalau memang butuh personal karena ada nyeri-nyeri tertentu, misalkan di sendi-sendi tertentu, kita tetap bisa melatih dengan guidance dari fisioterapis gitu. Tetap bisa meningkatkan kekuatan dan fleksibilitasnya, hal-hal seperti itu. Atau kalau nggak melulu mengenai gym loh gitu. Iya, Andai iya, kata betul, ternyata betul. terjadi kekakuan gitu ya. Kita di sini ada layanan seni seperti dari pottery gitu ya, bikin keramik. Kita bisa melatih motoriknya gitu dengan ngulen Iya, dari iya, tanah iya, dari liat, tanah hal-hal liat. yang seperti Wow. itu. Kita dapat melatih motorik halusnya dari melukis. Hal-hal yang seperti itu juga bisa kita akomodir di sini. Bukan hanya kegiatan fisik tapi dari kegiatan seni. Ya, Kegiatan seninya selain dari hal-hal yang seperti itu, kita juga punya acting class. Wow. Acting class seru buat loh ya. Acting class itu bermanfaat untuk menyalurkan emosi. Emosi. Betul. Jadi sambil kita have fun, sambil kita seru-seru bersosialisasi dengan lansia-lansia yang lain gitu ya. Nanti pada akhirnya kita serasa punya penyaluran yang positif Iya, untuk emosi yang mungkin kalau di rumah terpendam karena Iya. banyak satu dan lain Betul, hal gitu ya. betul. Nggak cuman itu juga, misalnya yang masih ingin menjaga penampilan fisik gitu ya. Lansia mungkin sekarang pengen facial tapi kalau masuk ke salon misalnya Iya, gimana agak-agak gitu. susah begitu ya. Kita fasilitasi juga di sini untuk facial apa segala macam untuk perawatan diri, mani-pedi misalnya atau mau sekedar tata-tata rambut. Oke, masih bisa Wow, gitu. Jadi asik ya. konsepnya adalah memberikan mungkin one stop shopping ya kalau kayak gitu Iya, ya. one stop living Langsung. juga. Jadi datang, apa yang mau di improve, apa yang ingin dilakukan kita fasilitasi, tapi pada intinya semuanya adalah untuk membantu meningkatkan fungsi gerak dan Iya, iya. kemampuan fungsional. Entah itu lewat seninya tadi, even kalau yang males-males olahraga, kita punya VR juga yang bisa dipakai nih melalui game ya. Jadi kalau memang secara status kognitifnya oke, kemudian balance-nya oke, dia tidak punya masalah dengan sensori, keseimbangan. Boleh coba VR yuk, kita misalnya pakai situasi berbeda tapi bergerak. Nah, Tetap gurunya berolahraga ada. gitu dengan iya. bantuan Ada. device virtual reality itu. Betul. Saya tertarik dengan data dari Dr. Ivana tadi ya. Nanti itu akan, kalau Indonesia kan 2035an ada bonus demografi anak-anak muda begitu ya, sehingga pemerintah sekarang lagi push ke sana begitu. Tapi di satu sisi lupa bahwa ada bonus demografi yang lainnya. Boleh disampaikan Dok dari data tadi? Saya kaget, wow. Ya, jadi data dari survei dan statistik menunjukkan tahun 2050 itu nanti jumlah orang tua itu akan membludak 2 kali lipat daripada sekarang. Wow. Jadi dengan sekarang keadaan kita aja yang Yang sudah seumur segini ya, gitu ya. ya, yang sebentar lagi 10 tahun lagi gitu mungkin akan menginjak 65 tahun. Nanti tahun 2050 angkanya akan membludak 2 kali lipat. 2 kali Maksudnya lipat. dengan sekarang aja kadang kita sudah mulai kewalahan gitu ya, punya orang tua atau punya nenek kakek yang bermasalah dalam arti jadi seperti terbengkalai. Iya. Hati-hati, hal itu akan bertambah 2 kali lipat sampai tahun 2050. Artinya untuk Betul. tahu data ini pentingnya buat apa sih? Untuk mencegah. Buat mencegah. Iya. Buat- Dan Korea, Jepang sudah mulai masuk dalam krisis itu begitu ya. Mereka sudah sangat lebih canggih menangani masalah-masalah geriatrik karena populasinya. Even negara tetangga kita Malaysia, mereka sudah mulai memperhatikan transportasi apa yang safe untuk bisa diakses oleh lansia. Ya, kemudian
aplikasi-aplikasi semacam asisten untuk para lansia gitu ya, yang kalau kita mungkin punya Gojek gitu ya, mereka sudah mengembangkan, setahu saya nih yang pernah saya encounter tuh, mereka mencoba mengembangkan, oke saya butuh asisten untuk pergi ke bank, itu ada aplikasinya, nanti ada orang yang akan datang menjemput mereka, dan itu sudah dipersiapkan sejauh itu, karena memang mau tidak mau mereka menghadapi populasi menjadi negara tua. Nah Indonesia mungkin masalah seperti ini masih belum menjadi priority. Oke. Nah itu kan dari dari pemerintah begitu ya. Terus dari kita sendiri apa yang mesti kita persiapkan begitu ya. Jadi kalau Miss Intan tadi sampaikan bahwa ya kita harus mempersiapkan 20 tahun ke depan gitu ya, supaya itu apa yang bisa kita lakukan selain nggak mungkin lah ya semuanya ke senior sehat Indonesia begitu ya, gitu kan, orang Indonesia gitu. Tapi kan ini kan sebuah edukasi yang digagas oleh senior sehat Indonesia supaya kita juga bisa secara mandiri mempersiapkan masa-masa lansia kita. Apa yang mesti bisa disiapkan? Nomor 1 olahraga, itu sebaiknya udah jangan ditawar lagi. Seberapa sedikit atau seberapa banyaknya kita berolahraga itu sangat berharga. Istilahnya 1 tetes keringat pun akan berharga. Ya betul. Berharga untuk apa? 1 tetes keringat bisa 1 tahun memperpanjang. Selama dilakukan dengan betul ya. Dengan betul, olahraga gitu yang ya. betul. Terutama kalau untuk orang tua ini olahraganya yang aerobik dan yang meningkatkan massa otot. Jadi jangan takut orang tua untuk tetap kalau misalkan nggak ada masalah untuk ngangkat beban. Untuk hal yang seperti itu sangat penting. Kenapa tadi? Untuk pemeliharaan massa otot. Oke. Usia mulai dari 40 tahun dengan nutrisi yang sama dan dengan kegiatan yang sama terjadi penurunan 1% massa otot tiap tahunnya. Tiap tahun. Tuh Sobat Maestro ya. Jadi semakin di usia mulai 40 tahun jadi 1% itu sudah mulai ada penurunan ya. Jadi siapkan diri Anda ya, melalui olahraga Ya, yang disesuaikan. oke. Keep moving. Yes. Apapun bentuk moving, Anda suka dancing, keep dancing. Anda suka aerobik ya, keep doing. Kalau misalnya takut dengan muscle strengthening, dengan strengthening exercise dan sebagainya, nanti di sini kalau memang datang ke kita akan bantu untuk tailor program yang cocok. Oke. Gitu ya. Di samping kegiatan fisik atau itu jangan lupakan istirahat. Maksud saya tidur. Tidur penting. Penting sekali. Kenapa? Karena dalam proses tidur itu sel-sel dalam tubuh kita terjadi regenerasi. Di mana kita udah sempat simpen sampah-sampah itu terjadi perbaikan-perbaikan sampai di level DNA pada saat kita tidur. Jadi jangan sampai skip tidur. Kemudian yang selanjutnya perhatikan nutrisi. Makan jangan terlalu sembarangan ya, apalagi udah mulai 40 plus untuk hal yang seperti itu. Kemudian juga yang terakhir jangan tetap tadi ya, hobi tetap seperti harus dijalankan untuk meningkatkan mood, buat komunitas itu ya, sosialisasi. Betul. Sama yang terakhir meditasi. Maksudnya kedekatan kita dari sisi spiritual. Oke. Nah, kalau dari Senior Sehat Indonesia ini modelnya seperti apa sih? Kalau misalkan Sobat Maestro kepingin gitu, apakah ini harus stay di sini atau bisa datang setiap hari atau mingguan atau seperti apa sih, Dokter Ivana atau Miss Intan, silakan. Oke, kita di sini konsepnya bukan senior living dalam arti tidak ada rawat inap di sini. Di sini bukan penginapan. Tidak ada penginapan. Tidak ada penginapan. Betul. Tapi kalau seperti kegiatannya mau seperti apa bisa disesuaikan. Andai kata ternyata butuhnya kegiatannya hanya muscle strengthening aja gitu ya, datang ke sini mungkin hanya 1-2 jam per harinya nggak masalah. Berarti nge-gymnya aja. Jadi kalau boleh kita strukturkan mungkin seperti ini, mau one day activity, meaning dia datang mulai pukul 9 selesai maybe pukul 5, pukul 6, mengikuti semua aktivitas yang ada di hari itu bisa. Karena kita ada kelas-kelas juga ya di hari itu, jadinya ada beberapa kelas yang bisa diikuti, tapi kalau andai kata tidak cocok dengan kelas yang sudah kita jadwalkan, bisa mau mengikuti kegiatan lain pun bisa. Mau sambil menunggu. Betul. Atau misalnya
hanya mau mengikuti kelasnya saja, misalnya karena kita juga punya kelas-kelas khusus nih. Saya memang hobinya cuma dancing aja, saya pengen bergerak tapi melalui dancing. Dia boleh datang ketika kelas itu berlangsung saja gitu. Atau misalnya mau cuman melalui kegiatan seninya nih, pengennya melalui ikut potterinya aja, nanti ikut kelas potterinya. Nah seperti itu. Jadi sama seperti Anda datang ke gym, you choose whatever you like gitu ya. Mau menghabiskan one day di gym juga kan nggak ada masalah kan gitu ya. Jadi kita nanti konsepnya ada membership juga. Kalau memang berminat untuk membership biar lebih hemat misalnya ya. Atau mau misalnya per datang pun mengikuti aktivitas, mau nyoba dulu ini, nyoba dulu ini, nyoba dulu. It's okay. It's okay. Boleh ya. Jadi sangat terbuka ya, disesuaikan dengan kebutuhan lansia begitu ya. Mau yang member gitu ya, atau mungkin saya ada hari-hari tertentu yang misalkan kosong gitu kan. Betul. Boleh ya, silakan Anda bisa menghubungi Senior Sehat Indonesia di Jalan Cibaligo Permai Raya nomor 115A Cianjuang. Nanti kontak personnya ada di YouTube kami, atau mungkin bisa disebutkan buat Sobat Maestro yang lagi dengerin Radio Maestro. Bisa langsung menghubungi kami di kontak WA atau telepon langsung di 081 2-nya 4 kali 38729. Oke, sekali lagi Dok. 081 2222 38729. Oke, ya. Nah, mungkin ada tambahan Dok sebelum nanti kita akan lihat-lihat sedikit activity yang ada di Senior Sehat Indonesia dari Miss Intan. Ya, tentu saja kalau dari saya tetap bergerak, lansia, tetap semangat, tetap bergaya, berdaya hingga tutup usia. Gitu ya. Tidak ada kata terlambat, bukan hanya dari sisi pencegahan. Saya mau mengusung satu data lagi bahwa orang yang sebelumnya hidupnya sedenter atau misalkan nggak tipenya olahraga, baru memulai olahraga di saat usia 65 tahun dan olahraganya hanya berjalan pun selama setengah jam seminggu 3 kali, itu menunjukkan proses yang signifikan. Signifikannya itu gimana dalam 5 tahun ke depan diteliti bahwa kemunduran kognitifnya 30% lebih baik daripada orang-orang yang tidak berolahraga. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, betul. Dan ini satu edukasi yang penting ya dari Senior Sehat Indonesia ya. Jadi bukan hanya buat yang lansia saja, tapi juga buat yang muda-muda ini juga ya, harus mempersiapkan. Karena kan lansia yang sehat bahagia itu kan juga ditentukan dari bagaimana kita sebelumnya begitu ya. Dari kita mau jadi lansia seperti apa itu bisa ditentukan dari hari ini begitu ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Ivana. Terima kasih banyak. Terima kasih Maestro ya. Ya sehat, sukses terus ya buat Senior Sehat Indonesia. Semoga ini juga bisa menjadi edukasi dan juga perhatian bagi Sobat Maestro yang mungkin ya sudah mulai beranjak usia 40 tahun atau mungkin yang di rumahnya ada lansia, bisa bergabung di Senior Sehat Indonesia. Saya Ari, Dr. Ivana dan Miss Intan mohon pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.